Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk berpresentasi pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kami ingin berpresentasi mengenai kerangka dan landasan budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misbahul Mulih Septian, NPM 0093, dan anggota kelompok kami Muhammad Fauzan Lutfi Aziz, NPM 0056. Kemudian ada Nur Yuniati, NPM 0062, Raji Faikal Maulana, NPM 0066, dan Dianing Prakarti Utami, NPM 0076. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Semua pemimpin itu memerlukan bukti bahwa apa yang mereka dukung itu dapat dipercaya. Nah, bab ini menyelidiki tentang teori di balik dimensi budaya dan melihat bagaimana kecenderungan sentral itu suatu bangsa dapat digunakan sebagai titik awal untuk memahami perbedaan. Psikolog sosial Belanda dan ahli antarbudaya Geert Hofstede terkenal dengan studi awal tahun 1970-an tentang nilai-nilai di tempat kerja yang menjelaskan kecenderungan budaya seperti identitas, kekuasaan, peran, gender menghadapi ketidakpastian, pragmatisme, dan kesenangan. Selanjutnya, apa itu dimensi budaya? Jadi dimensi budaya ini adalah sarana yang secara sistematis untuk memecah budaya menjadi persamaan dan perbedaan untuk menghargai variasi alami yang ada di antara kelompok orang yang membentuk masyarakat. Kita dapat menukar bangsa dan negara untuk menandakan masyarakat berdasarkan pandangan-pandangan yang kontras tentang bagaimana orang itu hidup dalam masyarakat. Nah, jadi bab ini akan mengkaji karya psikolog Belanda yaitu Geert Hofstede yang penelitian produktifnya telah menyumbangkan wawasan berharga mengenai pola budaya di seluruh masyarakat. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan dimensi budaya? Ketika Procter & Gamble mencoba memasuki pasar Italia dengan kain Pilesweaver berwarna hijau, mereka mempelajari beberapa informasi yang cukup mengesankan tentang wanita Italia dan kebiasaan bersih-bersih mereka. Mereka memiliki beberapa rumah terbersih di Eropa. Jadi rata-rata diperkirakan wanita Italia menghabiskan 21 jam untuk bersih-bersih per minggu dibandingkan dengan 4 jam wanita Amerika di situ. Kemudian rutinitas mingguannya meliputi mencuci lantai dapur dan kamar mandi setidaknya 4 kali seminggu, serta menyetrika pakaian dalam dan spray secara teratur. Artinya mereka membeli banyak produk pembersih. Dengan adanya informasi tersebut, P&G tidak melakukan uji tuntas dengan melakukan fokus grup untuk mengumpulkan data. Mereka pikir mereka bisa menyembunyikannya begitu saja. Wanita Italia akan menyukai sweater wet wipe karena dapat menghemat waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan. Namun produk tersebut gagal total karena tim manajemen merek P&G itu gagal memahami alasannya mengapa wanita Italia lebih suka membersihkan diri. Kemudian memahami nilai-nilai kemanusiaan. Jadi setiap masyarakat mempunyai nilai dan sistem nilai. Jadi nilai ini adalah keyakinan abadi bahwa satu cara hidup, berpikir, percaya, bertindak lebih baik dari yang lain. Sistem nilai ini adalah gabungan prinsip dan aturan yang dipelajari orang-orang dalam masyarakat untuk membantu memilih cara berinteraksi dan menavigasi kehidupan. Ini adalah bagaimana psikolog awal abad ke-20 Milton Rekord menggambarkan konsep nilai. Nilai terdiri dari aspek kognitif, efektif, dan perilaku serta membantu membimbing manusia dalam memilih suatu perilaku dibandingkan perilaku lainnya. Jadi kita membutuh pilihan satu hal dibandingkan hal lainnya sehingga selalu ada perbandingan antara hal-hal yang berlawanan. Kita mempelajari nilai-nilai ini sejak usia dini yang secara implisit diajarkan yang membesarkan kita dan mengaruhi perkembangan awal kita yang berdampak luar biasa pada saat kita.
Nilai dapat fungsi sebagai standar yang menandu pilihan, keyakinan, sikap, dan tindakan kita. Kemudian dimensi budaya. Jadi Geoff Hofstede, seorang peneliti terkemuka dan ahli statistik yang berlian, menggambarkan budaya sebagai pemrograman kolektif pikiran kita. Ia menjelaskan bahwa norma cara hidup yang diterima dan diharapkan terbentuk dari interaksi kelompok, kolektif, masyarakat, dan kemudian mempengaruhi kita dengan cara yang bahkan tidak kita sadari. Dalam bukunya tahun 1980 itu, Konsekuensinya Budaya, Hofstede mengemukakan gagasan bahwa dimensi budaya adalah aspek budaya yang dapat diukur terhadap budaya lain. Dia menggunakan continue to contrast perbedaan untuk menunjukkan bagaimana suatu budaya tertentu bisa mempunyai dimensi tertentu. Misalnya, beberapa budaya seperti Amerika Serikat pada umumnya cenderung lebih individualis dalam susunan sosialnya. Kemudian model mental. Jadi tingkat pemrograman mental ini terdapat dasar piramid adalah sifat manusia. Karena sifat manusia, banyak sekali perilaku dan pemahaman yang dimiliki oleh semua orang meskipun berasal dari budaya yang berbeda. Berikut adalah kebudayaan tingkat menengah yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman umum yang kita alami bersama dengan kelompok sesama manusia tertentu. Nilai-nilai budaya ini, sikap dan asumsi tentang perilaku yang baik memberi kita kesamaan dengan sekelompok orang lain. Namun tidak dengan semuanya ini kita berupa budaya nasional atau budaya kerja. Pada tingkat paling atas atau paling dangkal adalah kepribadian. Kepribadian ini kita didasarkan pada susunan genetik dan pengalaman pribadi yang membuat kita masing-masing unik. Karena kepribadian masing-masing dari kita mempunyai banyak perilaku dan pemahaman yang cukup berbeda dengan orang lain meskipun berasal dari budaya yang sama. Selanjutnya itu 6 dimensi budaya. Yang pertama, jarak kekuasaan. Jadi jarak kekuasaan ini berkaitan dengan cara kita mengukur kesenjangan dalam masyarakat. Siapakah anggota yang lebih berkuasa dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan peraturan. Akibatnya masyarakat akan menerima dan mengharapkan kekuasaan yang tidak setara dan bertindak berdasarkan hal tersebut tanpa perlu memberikan alasan tambahan. Hofstede berkomentar bahwa meskipun kekuasaan dan ketidaksetaraan ada di semua masyarakat, beberapa masyarakat lebih tidak setara dibandingkan orang lain, dan sebagai akibat dari posisi kekuasaan yang rendah, ketidaksetaraan didukung oleh para pengikut dan juga oleh para pemimpin. Hofstede 2019 artinya suatu masyarakat atau sebuah organisasi hanya akan berfungsi dengan baik bila masyarakat tersebut berstratifikasi secara sosial. Setiap orang mempunyai tempat dengan hak dan tanggung jawab berbeda yang harus dipenuhi demi kebaikan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jarak kekuasaan. Yang pertama, Arab Saudi memiliki budaya jarak kekuasaan yang tinggi, yaitu 9/100, di mana masyarakat menerima perbedaan status dan otoritas. Selanjutnya, perempuan Saudi mendapatkan hak pilih pada tahun 2015, namun masih terdapat batasan dalam kampanye dan hak lainnya. Budaya ini berbeda dengan budaya Amerika Serikat, yaitu 40/100 yang lebih egaliter. Organisasi dan jarak kekuasaan. Organisasi dengan jarak kekuasaan rendah disebut organisasi pembelajar, di mana anggota bebas berkreasi dan berkontribusi. Jarak kekuasaan yang rendah berarti bawahan mengandalkan keterampilan pemimpin, sedangkan jarak kekuasaan tinggi berarti bawahan mengandalkan kekuasaan posisi. Selanjutnya ada contoh jarak kekuasaan. Yang pertama, di Hong Kong, asisten di Departemen Personalia tidak dapat memberikan informasi kepada penulis karena dia tidak berwenang. Selanjutnya, Departemen Store besar, pembeli harus melalui proses yang panjang untuk membeli barang. Individu dan kolektivisme. Individuisme yaitu fokus pada diri sendiri dan hubungan yang longgar. Kolektivisme yaitu fokus pada kelompok dan hubungan yang kuat. Contoh kolektivisme yaitu budaya Hispanik atau Latin, sistem pendidikan di Asia, melakukan dan menjadi pola pikir. Individualis yaitu fokus pada tugas dan langsung berbisnis. Kolektif fokus pada hubungan dan basa-basi. Contoh, seorang kolega dari Yordania harus beradaptasi dengan budaya Amerika yang lebih efisien.
selanjutnya yaitu penghindaran ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan karena tidak bisa mengetahui masa depan kita semua hidup bersamanya. Yang kedua yaitu penghindaran ketidakpastian adalah tentang bagaimana masyarakat menoleransi ambiguitas atau sejauh mana orang merasa cemas ketika mereka berada dalam situasi yang asing atau tidak pasti. Yang selanjutnya yaitu Ubuntu. Inti dari Ubuntu adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Terjemahkan dari bahasa Buntu di Afrika bagian selatan. Artinya saya ada karena kamu ada. Konsep ini tidak terbatas pada negara-negara Afrika Selatan, tetapi dipraktikkan di seluruh Afrika, di Tanzania dan Uganda, Ubuntu, dan di Zimbabwe, yaitu di Unhu. Ini adalah cara hidup yang mengedepankan kemurahan hati, keramah tamahan, kebaikan, dan pengorbanan diri semuanya. Merupakan cara untuk membangun empati dalam hubungan sederhananya. Seseorang menjadi seseorang melalui orang lain, atau saya ada karena siapa Anda. Uskup Agung Desmond Tutu mempopulerkan konsep ini kesukuan ini selama kampanye Atlanta pada tahun 1980-an. Yang selanjutnya yaitu krisis utang Yunani. Yunani mengalami dampak parah setelah krisis keuangan 2008 dan meremehkan defisit mereka pada 2009. Mereka mengambil dana talangan dari Komisi Eropa pada tahun 2010 dan 2012, diikuti pada langkah-langkah penghematan seperti pajak yang lebih tinggi, penurunan pendapatan pemerintah untuk layanan sosial. Yang ketiga yaitu meskipun mulai membayar utang, ekonomi Yunani merusut 25% dan pengangguran meningkat 25%. Pada tahun 2015 mereka ingin menegosiasi kembali bailout mereka, tetapi referendum menolak langkah-langkah penghematan. Yang selanjutnya yaitu maskulinitas dan feminitas. Budaya maskulin dan feminin. Konsep yang digunakan adalah offset, mencerminkan perbedaan dalam orientasi sosial dan emosional dalam masyarakat. Budaya maskulin cenderung menuju kompetisi dan prestasi, sementara budaya feminin menghargai kerjasama dan kepedulian. Peran gender dalam budaya maskulin menekankan keberhasilan materi, sementara budaya feminin lebih pada fleksibilitas dalam peran gender dan menekankan pada kualitas hidup. Yang selanjutnya yaitu budaya Nordik. Di Swedia, Norwegia, dan Finlandia tingkat maskulinitas rendah. Penyebabnya pembagian peran yang lebih merata antara laki-laki dan perempuan. Contohnya Swedia memiliki kebijakan cuti orang tua yang kuat, dengan 90% ayah menggunakan cuti tersebut karena mendapatkan tunjangan yang sama dengan ibu. Pada tahun 1970-an, Swedia menjadi pelopor dalam kebijakan cuti orang tua yang netral gender, memungkinkan orang tua untuk membagi waktu mereka untuk merawat bayi sambil tetap menerima 90% gaji mereka hingga 180 hari. Yang selanjutnya yaitu budaya Nordik. Selaras dan feminitas adalah hukum Jente yang jika diterjemahkan secara kasar berarti jangan menganggap diri Anda lebih istimewa dari orang lain. Ada 5 prinsip diantaranya yaitu Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda adalah sesuatu yang istimewa. Yang kedua yaitu Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda sebaik kami. Yang ketiga yaitu Anda tidak boleh berpikir Anda lebih pintar dari kami. Yang keempat yaitu Anda tidak boleh meyakinkan diri sendiri bahwa Anda lebih baik dari kami. Yang kelima yaitu Anda tidak boleh berpikir Anda tahu lebih banyak dari kami.
Selanjutnya adalah budaya Nordik. Selaras dan feminitas adalah hukum Jante yang jika diterjemahkan secara kasar berarti jangan menganggap diri Anda lebih istimewa dari orang lain. Ada 5 prinsip diantaranya. Yang pertama ada Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda adalah sesuatu yang istimewa. Yang kedua, Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda sebaik kami. Yang ketiga, Anda tidak boleh berpikir Anda lebih pintar dari kami. Yang keempat, Anda tidak boleh meyakinkan diri sendiri bahwa Anda lebih baik dari kami. Yang terakhir ada Anda tidak boleh berpikir Anda tahu lebih banyak dari kami. Selanjutnya ada Hari Valentine, Jepang, perbandingan lintas budaya. Konsep Hari Valentine dimulai sejak kesuburan Romawi kuno dan berubah menjadi praktik sepanjang abad pertengahan hingga Renaissance dan kini hingga zaman modern. Di Amerika, secara tradisional, Hari Valentine merupakan tanggung jawab laki-laki untuk mengucapkan kasih sayang dan penghargaan terhadap perempuan, tetapi ini bergantung kepada individu yang terlibat. Namun di Jepang, Hari Valentine adalah hari bagi wanita untuk menunjukkan hadiah coklat bagi para pria sejak tahun 1950-an. Dikatakan bahwa karena Jepang secara tradisional bukanlah budaya yang ekspresif dalam penunjukan kasih sayang dan emosi, maka perlu ada saluran bagi perempuan untuk dapat mengekspresikan cinta mereka. Selanjutnya ada orientasi jangka panjang, orientasi jangka pendek. Orientasi jangka panjang atau jangka pendek mengacu pada bagaimana suatu masyarakat menghargai tradisi dan nilai-nilai, apakah berpegang pada nilai-nilai yang tertanam dalam sejarah dan tradisi masyarakat sejak berabad-abad dan ribuan tahun yang lalu, atau apakah nilai tersebut baru diciptakan. Yang pertama, ada nilai-nilai jangka panjang mencakup ketekunan, penghematan, status hubungan, dan rasa malu. Yang kedua, ada nilai-nilai jangka pendek dikaitkan dengan pengambilan keputusan yang cepat dan otonomi diri. Selanjutnya ada perbedaan. Semua masyarakat akan mempertahankan hubungan mereka dengan masa lalu sambil hidup di masa kini dan merencanakan masa depan. Namun cara masyarakat memprioritaskan aspek-aspek kehidupan ini dan kaitannya dengan apa yang telah dipelajari akan berbeda. Yang pertama, masyarakat yang berorientasi jangka panjang akan sangat menekankan tradisi dari masa lalu dan kemudian menghormati para pahlawan, cerita, dan bahkan mitos dengan penuh terhormat. Yang kedua, sedangkan masyarakat yang berorientasi jangka pendek masih mengingat masa lalu, namun dengan intensitas yang lebih sedikit dan kebutuhan terhadap pengaruh masa lalu terhadap masa kini. Selanjutnya ada indulgensi dan pengekangan. Indulgensi mengacu pada standar masyarakat untuk kepuasan segala atas kebutuhan dasar manusia agar dapat menikmati hidup. Pengekangan berarti masyarakat yang percaya bahwa seseorang harus mengandalkan dan mengatur gratifikasi dan melakukannya melalui norma-norma sosial yang ketat. Orientasi pemanjaan dan pengekangan berhubungan dengan bagaimana anak-anak direalisasikan ke dalam masyarakat dan sejauh mana mereka diajarkan untuk mengendalikan keinginan dan dengan hati kontrol yang lemah adalah pemanjaan, kontrol yang kuat adalah pengekangan. Selanjutnya ada baby boomer atau milenial. Menurut studi Pew Research mengenai tren sosial dan demografi Pew Research Center 2010, generasi milenial adalah generasi yang percaya diri, ekspresif, dan ingin diperlakukan istimewa. Hal ini menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada orang tua, namun kemandirian dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu saja tidak semua orang memiliki kecenderungan, namun pandangan hidup seperti itu tentu bertentangan dengan generasi sebelumnya yang tidak mengharapkan hal yang sama dalam hidup. Kaum muda saat ini
mempunyai fokus tunggal pada apa yang pantas mereka dapatkan karena keadaan khusus mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan terhadap teori dimensi budaya. Yang pertama ada teori perdebatan. Kontroversi mengenai penelitian ini banyak sekali, dengan para pengkritiknya mengkritik metodologi tersebut dan menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menentukan peringkat seluruh bangsa hanya pada satu sisi kontinen atau sisi lainnya, sehingga tidak mungkin budaya manapun bisa bersifat individualistis dan kolektivistik pada situasi dan konteks. Yang kedua ada generalisasi budaya. Generalisasi budaya yang baik didasarkan pada penelitian lintas budaya yang sistematis. Istilah tersebut mengacu pada kecenderungan-kecenderungan yang dominan di antara sekelompok orang, sehingga bukan merupakan label untuk individu. Seseorang mungkin menunjukkan kecenderungan kelompok yang dominan, banyak, sedikit, atau tidak sama sekali. Jadi, generalisasi budaya harus ditetapkan pada individu sebagai hipotesis tentatif, selalu terbuka untuk verifikasi. Yang kemudian ada paradoks kebudayaan. Nilai-nilai paradoks hidup berdampingan dalam budaya apapun. Mereka memunculkan ada di dalam memperkuat dan melengkapi satu sama lain untuk membentuk sifat budaya yang holistik, dinamis, dan dialektif. Dilihat dari perspektif yin yang, semua budaya memiliki potensi yang sama dalam orientasi nilai, namun pada saat yang sama mereka juga berbeda satu sama lain, karena setiap budaya merupakan portofolio dinamis yang unik dari orientasi nilai yang tersedia secara global dan dipilih sendiri sebagai konsekuensi dari hal tersebut. Pembelajaran semua dimensi budaya dari waktu ke waktu. Yang pertama ada komunikasi. Orang Jepang bertindak dengan cara yang sangat formal atau perilaku menghindari ketidakpastian ketika berhadapan dengan orang lain dalam lingkungan bisnis. Namun dalam konteks minum-minum setelah bekerja, minuman tersebut bersifat informal dan langsung. Minum-minum di luar jam kerja sebenarnya adalah saat isu-isu tegang di dalam tempat kerja boleh diungkap. Ini disebut komunikasi. Dalam bahasa Jepang, nomu artinya minum dan dipadukan dengan kata dalam bahasa Inggris komunikasi yang menjelaskan bagaimana orang bisa melonggarkan dasinya atau menguraikan rambutnya dengan tradisi minum sampai terjatuh jika ada masalah dengan seseorang. Anda bisa mengungkitnya, meminta maaf, mungkin tertawa dan melupakannya. Yang kedua ada nilai teramping. Orang Jepang sangat fokus pada tugas di siang hari dan masalah pribadi tidak dibicarakan, menunjukkan bahwa Anda bisa terbuka setelah jam kerja, bisa sangat membantu dalam membangun kepercayaan dalam hubungan. Sedangkan di lain waktu, nilai yang sama menyatu dengan latar belakang atau dasar. Saat melihat sesuatu, mata kita fokus padanya dalam hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.